Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Tania dari Fakultas Hukum dengan NPM 203300516100 mata kuliah Antropologi ujian akhir semester. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami modernisasi. Batasan ini dikemukakan oleh Paul Buchanan. Menurut para ahli, yang pertama, William A. Haviland. Menurut William, antropologi itu ialah studi yang fokus kepada manusia guna menyusun generalisasi yang berguna mengenai tingkah lakunya, serta untuk mendapatkan pengertian yang lengkap mengenai keanekaragaman umat manusia. Yang kedua, menurut Rivi Sidik. Menurut dia, antropologi merupakan ilmu yang mengkaji segala aspek yang ada pada kehidupan manusia, di mana di alamnya terbentuk norma, seni, kebudayaan, linguistik, serta teknologi. Menurut Kwejaningrat, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari adanya warna-warna, bentuk fisik suatu masyarakat, serta kebudayaan-kebudayaan yang dilakukan oleh umat manusia. Yang kedua, pengertian budaya hukum. Budaya hukum adalah sistem tatanan sosial sempurna yang lahir dari tradisi, nilai, pengaruh sosial, dan norma dalam masyarakat yang dipergunakan sebagai lambang tujuan mencapai kondisi kedamaian serta ketentraman yang diinginkan. Budaya menurut para ahli, yang pertama, menurut Evat Al-Syarqawi, mendefinisikan budaya berdasarkan dari sudut pandang agama Islam. Di situ ia menjelaskan bahwa budaya adalah khazanah sejarah sekelompok masyarakat yang tercermin di dalam kesaksian dan berbagi nilai yang menggariskan bahwa suatu kehidupan harus mempunyai makna dan tujuan rohania. Yang kedua, menurut Parsudi Suparian. Menurut dia, budaya akan melandasi segala perilaku dalam masyarakat, karena budaya merupakan pengetahuan manusia yang seluruhnya digunakan untuk mengerti dan memahami lingkungan dan pengalaman yang terjadi kepadanya. Yang ketiga, pengertian substansi hukum. Substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Yang keempat, pengertian struktur hukum. Struktur hukum merupakan kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya atau jenis perkara yang diperiksa, serta hukum acara yang digunakan. Termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif. Saya mengambil contoh kasus tentang konflik tanah warisan keluarga Batak Toba. Pertama-tama saya akan menjelaskan atau menceritakan ada cerita-cerita tentang tanah warisan di keluarga Batak Toba ini. Pertama, saya akan menjelaskan tanah. Tanah, apa itu pentingnya tanah bagi manusia? Tanah sangat penting karena merupakan modal yang berharga bagi manusia yang memiliki fungsi sebagai benda yang bernilai ekonomis dan sebagai non-produksi, sehingga setiap masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terkait tanah. Tanah juga sangat penting bagi masyarakat adat, bisa dijadikan fungsi ekonomi, budaya, religius, dan politik. Pandangan ini dibentuk sebagai dasar kekuasaan seorang individu yang dianggap penguasa dijadikan sebagai hak milik pribadi. Ketentuan terjadinya hak milik itu memiliki 3 cara. Yang pertama, dari masyarakat adat. Yang kedua, penetapan pemerintah. Dan yang ketiga, ketentuan undang-undang. Biasanya, konflik tanah ini terjadi karena orang yang memiliki tanah itu merantau jauh, sehingga orang-orang menganggap kalau tanah itu bukan milik dia lagi. Disitulah terjadinya konflik, karena ketika orang yang merantau itu pulang, ternyata tanah itu sudah digunakan oleh orang lain, sementara orang yang memiliki itu tidak mempunyai kertas-kertas atau berkas-berkas yang menandai kalau tanah itu milik orang perantau itu. Saat ini hal-hal seperti itu mungkin sudah wajar di daerah-daerah pedesaan
atau orang-orang yang belum tahu bagaimana cara mensertifikatkan tanah mereka. Tanah sendiri bagi masyarakat Toba sangat penting keberadaannya, apalagi itu merupakan warisan dari orang tua mereka yang harus dijaga sampai turun-menurun dan diturunkan lagi kepada anak cucunya. Dalam budaya Batak Toba, tanah sangatlah erat hubungannya dengan budaya mereka, karena tanah dalam budaya mereka bisa dijadikan makam, terus bersangkut dan dengan leluhur mereka, dan juga memiliki kekerabatan yang kuat. Masyarakat Toba sendiri pun sangat menghargai tanah mereka sendiri, bahkan mereka rela membayar nyawa mereka demi mendapatkan kembali tanahnya. Dalam masyarakat Toba, semakin luas tanah yang mereka miliki, semakin mereka memiliki wewenang yang lebih luas. Sedangkan orang yang tidak memiliki tanah yang luas memiliki wewenang yang lebih kecil atau mungkin tidak memiliki wewenang tersebut. Tanah dalam masyarakat Toba melambangkan sebagai kekayaan dan kerajaan. Pembagian harta warisan dalam masyarakat Toba itu pun terbagi menjadi dua, saat beliau masih hidup dan saat sudah meninggal dunia. Fungsi tanah tersendiri pun bagi masyarakat Toba itu sangat penting, karena menurut mereka memiliki manfaat dan keuntungan yang sangat besar. Hal ini terjadi karena muncul adanya penghargaan terhadap nilai tanah yang membuat individu semakin gencar untuk memiliki tanah yang luas. Hal tersebut untuk menunjukkan kehormatan dan kekayaan atau kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat Toba. Masyarakat Toba sendiri pun bukan hanya mewariskan harta, tapi mereka juga mewariskan garis keturunan atau silsilah. Karena sistem keturunan Batak Toba yang dari ayah atau patrilineal, maka garis keturunan silsilah mereka diturunkan kepada anak laki-lakinya. Mereka tidak pernah menurunkan garis silsilah kepada anak perempuannya, dikarenakan saat dewasa nanti anak perempuan mereka akan dinikahkan atau akan menikah, sehingga garis silsilah mereka berubah menjadi mengikuti keluarga suaminya. Harta warisan sendiri merupakan bentuk peninggalan harta yang akan diwariskan kepada anak-anaknya atau kepada keluarga-keluarga besar mereka. Bentuk harta peninggalan pun ada 4. Yang pertama, harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang atau piutang yang akan ditagih. Yang kedua, berupa harta utang-utang yang harus dibayar pada saat seseorang meninggal dunia. Yang ketiga, harta kekayaan yang bercampur dengan harta bawaan masing-masing. Yang keempat, harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh suami atau istri. Misal harta pusaka dari suku mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalnya, yaitu suku tersebut. Dalam masyarakat Toba sendiri pun sudah banyak terjadi konflik misalnya konflik perebutan tanah. Dikarenakan perebutan tanah ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan paham dalam hal hak kepemilikan tanah yang tidak sah secara hukum maupun pemerintahan setempat, sehingga tidak ada bukti yang mendorong bahwa tanah itu mempunyai pemilik. Sehingga hal ini pun memicu adanya perpecahan dalam hubungan sosial dalam masyarakat Toba. Sebenarnya konflik ini pada awalnya tidaklah terlalu parah. Lalu lama-lama menjadi parah dikarenakan individu yang pemegang lahan warisan tersebut menjadi semena-mena dalam tanahnya, seperti mereka membangun pagar yang menutupi rumah-rumah tetangga mereka. Seharusnya cara untuk agar tidak terjadi konflik ini adalah membicarakannya dengan baik dan damai. Dari contoh kasus yang saya bacakan tadi, budaya hukum dalam kasus tersebut ialah contohnya bisa kalian lihat di slide ini. Di sini tertulis bahwa dalam keluarga Batak, tanah sangat penting keberadaannya. Apalagi itu merupakan tanah warisan dari orang tua yang harus selalu dijaga sampai turun-temurun hingga sampai cucu-cucunya.
Tanah sangat erat kaitannya dengan budaya Batak, karena tanah berkaitan dengan leluhur, makam, dan juga kekerabatan yang erat. Tanah sangat penting bagi orang Batak karena semakin luas tanah yang kita punya, maka kita akan dianggap kaya. Di mana orang yang memiliki tanah yang luas memiliki wewenang yang lebih besar, sedangkan orang yang tidak mempunyai tanah yang luas dianggap tidak mampu menaikkan status dalam komunitas maupun masyarakat. Dalam hal ini, tanah dianggap penting bagi orang Batak karena merupakan lambang kekayaan dan kerajaan. Pembagian harta warisan dalam Batak Toba yang pertama saat pewaris masih hidup. Maksudnya adalah pada masyarakat yang mengikuti garis keturunan ayah, umumnya yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki. Tetapi bukan maksudnya anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan itu. Anak perempuan akan mendapatkan harta warisan itu berupa tanah saat mereka sudah menikah, dan juga pada anak pertama yang dilahirkannya. Yang kedua saat pewaris sudah meninggal. Ketika pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan terutama harta pada suami istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda dan dapat dinikmatinya selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya. Warisan yang paling dasar dan fundamental bagi orang Batak Toba yaitu mewarisi garis silsilah dan bukan harta kebendaan. Dikarenakan garis keturunan orang Batak yang mengikuti ayahnya atau patrilineal, maka anak laki-laki mewarisi garis silsilah yang dimana sudah diturunkan secara turun-temurun. Anak perempuan tidak pernah dijadikan penerus garis silsilah, dikarenakan nantinya mereka akan menikah dan garis silsilah mereka akan mengikuti suaminya pasca menikah nanti. Meskipun pembagian harta waris ini sudah terjadi secara turun-temurun, bahkan sudah menjadi kebiasaan dan tradisi mereka, tetapi masih banyak konflik yang terjadi akibat perebutan harta waris ini, dikarenakan adanya perbedaan paham dalam hal hak kepemilikan yang tidak sah secara hukum maupun pemerintah setempat sehingga tidak ada bukti yang mendorong terhadap kepemilikan. Yang kedua, substansi hukum dalam kasus ini yaitu hukum mengatur tegas tentang bagian mutlak hak ahli waris adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testamen. Di mana bagian mutlak tersebut yang jika dilanggar oleh ahli waris lain, maka berarti juga telah melanggar konstitusional atau Undang-Undang 1945, di mana hak-hak tersebut antara lain ditegaskan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konflik tanah terjadi ketika seseorang sewenang-wenang menguasai atau mendirikan suatu bangunan di dalam tanah tersebut tanpa memiliki bukti yang kuat berupa dokumen kepemilikan. Hal yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan konflik tanah adalah dengan mengadakan pertemuan agar dapat terjalinnya komunikasi, sehingga tercipta hubungan yang damai dan rukun. Yang ketiga, struktur dalam kasus ini. Dalam kasus tersebut, maka bertindak selaku struktur hukum adalah yang pertama pengadilan, yang kedua raja adat, dan yang ketiga adalah keluarga yang bersangkutan. Sekian penjelasan saya terkait tentang konflik tanah warisan keluarga Batak Toba. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.